Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kami ta'zimi segenap jajaran pengurus MBCNU Pakong Mudung, wabil khusus kepada beliau Kiai Fakhrul Razi Adnan selaku Rais Syuriah MBCNU Pakong Mudung, yang kami hormati dan kami ta'zimi beliau Kiai Nawawi Tamrin selaku Ketua Tanfidiyah MBCNU Pakong Mudung, dan segenap Banom MBCNU Pakong Mudung yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kami kepada beliau-beliau semua. Para hadirin rahimakumullah, alhamdulillah di malam keempat Ramadan ini kita bisa kembali hadir mengisi malam-malam Ramadan dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang insya Allah penuh berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya masih dalam satu kegiatan yang diprakarsai oleh lembaga dakwah pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Pakong Mudung atau LDNU, dengan nama kegiatan yaitu ngaji online generasi muda NU lembaga dakwah MBCNU Pakong Mudung. Semoga apa yang kita kaji, kita sampaikan dan kita dengar setiap malam di bulan Ramadan ini menjadi tambahan ilmu yang barokah, menjadi tambahan ilmu yang manfaat, yang bisa menyelamatkan kita fid dini wad dunya wal akhirah. Para hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan menyampaikan seputar hikayah Ramadan. Seputar hikayah Ramadan merupakan satu kitab risalah kecil yang dikarang oleh salah seorang ulama Nusantara, beliau Al-Alim Muhammad Saifuddin Mashkuri. Beliau termasuk dari salah satu keluaran mutakharrijin Pondok Pesantren Lirboyo yang kemudian produktif dalam mengarang kitab. Salah satu karangan kitabnya yaitu kitab Hikayah Ramadan. Para hadirin, mari kami mengajak antum sekalian untuk menyimak dan juga mengaji bersama terkait tentang Hikayah Ramadan, cerita-cerita yang masih ada ta'alluq atau hubungannya dengan bulan Ramadan yang ada di dalam kitab ini. Namun sebelumnya mari kita tawassul, kirimkan hadiah suratil Fatihah kepada para muassis, khususnya Nahdlatul Ulama yang telah mendahului kita, yang telah berjuang dan memperjuangkan Nahdlatul Ulama sehingga tetap jaya sampai detik ini. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa aswajihi wa dzurriyyati wa ahli baitil kiram. Summa khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Jalani, wa khususan ila jami'i muassis Nahdlatul Ulama awalan wa akhiran sabiqan wa lahiqan, wa ila hadrati jami' ahlil kubur minal muslimin al muslimat wal mu'minin al mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha, khususan ila abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikh masyayikhina wa liman ijtama'na hahuna bisababil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin rahimakumullah, dalam kitab ini terdapat banyak sekali bab yang termuat. Namun pada malam hari ini Al-Fakir hanya akan menyampaikan beberapa poin subbab yang terdapat dalam kitab ini untuk kemudian disampaikan dan kita ketahui bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khassana bisawmi syahri Ramadan wa sawmuhuma junnatun lana minan niran. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan khususiyah, keistimewaan kepada kita, kepada umat Nabi Muhammad dengan adanya puasa di bulan Ramadan, yang mana puasa di bulan Ramadan ini merupakan junnah lana minan niran, merupakan sebuah benteng kokoh yang dapat menghadang kita dari terjerumus api neraka. Wa syururun wa farah bidukhulil jinan, dan merupakan suatu wasilah yang membuat kita bahagia kelak dengan satu jaza pembalasan dari Allah, yaitu masuknya kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man 'allamtahul bayan. Salawat beserta salam dan juga keberkahan semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan sosok seseorang yang telah Allah berikan bayan, berikan ilmu, penjelasan risalah untuk kemudian disampaikan kepada kita para umatnya, disampaikan kepada kita para hamba Allah. Wa anzalta alaihil furqan, yang telah Allah turunkan kepada beliau Al-Quran. Sayyidina wa maulana Muhammad al-hadi ila rahmatillahi wa ridwan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita, menunjukkan kita untuk menggapai rahmat dan juga ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ala alihi wa sahbihi wa jami'i tabi'in lahum bi ihsan. Dan semoga salawat salam juga tetap tercurah limpahkan kepada segenap keluarga dan para sahabat dan segenap seluruh para tabi'in, tabi'ut tabi'in yang selama ini senantiasa menjadi pengikut setia beliau. Amma ba'du fa hadhihi hikayah ajibah tata'allaqu bi syahri Ramadan. Amma ba'du, para hadirin rahimakumullah, ini merupakan risalah yang termuat di dalamnya cerita-cerita ajibah yang menakjubkan yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Allati ruwiyat minas salafis salih radhiyallahu anhum, yang mana cerita yang ada dalam kitab ini kami sadur melalui riwayat daripada ulama soleh, ulama salafus soleh radhiyallahu anhum. Wa jama'naha min iddati kutubin mufidah, dan kata musannif, hikayah yang ada dan kami cantumkan dalam kitab ini kemudian kami kumpulkan yang bersumber, yang disadur dari beberapa kitab-kitab mufidah, sehingga insya Allah bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Asa ayyan fa'anallahu biha, semoga Allah senantiasa memberikan kemanfaatan bagi kita. Wa yuqawwi biha imanana wa taqwana, dan Allah berikan kekuatan kepada kita, Allah kuatkan iman kita, Allah kuatkan takwa kita. Wa yuwaffiquna khususan ala siyam wal qiyam fi syahri Ramadan, dan tentunya besar harapan kita di bulan Ramadan ini khususnya dan bulan-bulan yang lain pada umumnya Allah senantiasa memberikan kita pertolongan, memberikan kita kemudahan sehingga kita bisa menjalani ibadah di bulan Ramadan, kita bisa menjalani puasa, kita bisa menjalani qiyamul lail di bulan Ramadan ini dengan penuh hikmah. Wal hikayah wal qisasiyah min ashali turuqid da'wah ila Allah. Perlu kami sampaikan dan kita ketahui bahwa hikayah
cerita di sini merupakan salah satu cara ulama salafus saleh, cara ulama-ulama kita yang terdahulu untuk menyampaikan dakwahnya, mengajak orang-orang untuk li'ila'i kalimatillah, khususan inda awamil muslimin, apalagi dan terkhusus jika yang dihadapi mereka orang-orang yang awam, kamisalina ya seperti kita. Wabil hikayah wal qissah dakhalatil hikmah wal ibrah fi qulubi min haitsu la yash'urun. Dengan adanya cerita ini, harapannya ketika menjalankan misi dakwah menggunakan metode cerita ini, harapan besar kita bisa betul-betul bersama mengambil hikmah dan juga ibrah dan juga tauladan yang bisa kita tiru dan kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Falida wajadna al-Qur'an mamlu'an bihikayah wa qisas katsiratil hikam wal ibar. Oleh karena itu kita sadar bahwa dasar kisah, dasar hikayah cerita ini itu tidak hanya melalui maqalatul ulama, tidak hanya berdasar dari qaulun nabi, aqwalun nabi, hadis, tidak, tapi juga ini sudah disampaikan dan dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dan banyak sekali Allah mencantumkan kisah di dalam Al-Qur'an. Salah satunya di dalam surat Yusuf, Allah berfirman, faqad qala Allah taala laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Kata Allah, Al-Qur'an, kisah di dalam Al-Quran ini disampaikan agar bisa menjadi ibrah, agar bisa menjadi suri tauladan bagi kita-kita semua yang berakal. Di dalam surat Al-A'raf juga Allah menyampaikan faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Adanya cerita ini kemudian kita ketahui sebagai bahan tafakkur kita, sebagai bahan tafakkur kita. Wa hadza awanu syuru' fil maqsud bi'aunil malikil ma'bud. Nah, oleh karena itu Al-Qur'an sudah menjadi dasar yang sangat kokoh untuk kita, sehingga ke depan kita bisa menyampaikan dakwah dengan salah satu metode cerita ini. Para hadirin yang dirahmati Allah, kami akan menyampaikan 2 poin di dalam kesempatan malam hari ini. Yang pertama yaitu al-hikayah fil farh bidukhuli Ramadan, merupakan teori dan juga cerita fil farh, cerita bagaimana Allah memberikan suatu balasan kepada orang-orang yang hanya menyambut bulan Ramadan itu dengan penuh bahagia, dengan penuh antusias. An Abi Hurairah qala, diriwayatkan dari Abi Hurairah, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ashabah. Pada suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya. Rasulullah menyampaikan satu hal guna untuk memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Apa? Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarak, iftaradallahu alaikum syiyamah. Allah telah memberikan kita satu hadiah istimewa dengan datangnya bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, yang mana di dalamnya Allah telah mewajibkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Yuftahu fi abwabul jannah wa yulaku fihi abwabun niran, di mana di dalam bulan Ramadan Allah telah berkenan untuk membuka selebar-lebarnya pintu-pintu surga dan menutup serapat-rapatnya pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, dan juga Allah berkenan untuk membelenggu segenap setan untuk tidak memberikan tipu daya godaan kepada kita, sehingga harapannya kita bisa menjalankan ibadah-ibadah dan ketaatan di bulan Ramadan ini dengan penuh hikmah, dengan penuh antusias dan maksimal liridhoillahi ta'ala,
Fihi lailatun khairun min alfi syanah. Ya tentunya kita tahu bahwa di bulan Ramadan ini terdapat satu malam yang istimewa, malam yang lebih baik daripada seribu bulan. Sehingga man hurima khairaha faqad hurima. Sehingga kata Kanjeng Nabi, barang siapa yang terhalang untuk mendapatkan kebaikan di dalam bulan Ramadan, di kebaikan malam-malam yang malam Lailatul Qadar khususnya faqad hurima, maka orang itu memang dikehendaki untuk tidak bisa merasakan dan menemukan indahnya malam tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadirin rahmatullahi taala alaih. Wa an Hafsil Kabir. Ada salah satu cerita riwayat Hafiz Al-Kabir, annahu qala, beliau berkata, yaqulu Daud At-Ta'i. Daud At-Ta'i pernah bercerita, walabaniyal naum fi awwali lailah min Ramadan. Satu saat saya tertidur pada malam bulan Ramadan. Fara'aitul jannah faka'annani jalisun ala syatti nahar min durrin wa yakut. Kemudian di dalam mimpi itu saya melihat surga. Saya melihat surga dan kata beliau seakan-akan saya sedang duduk di pinggir sungai dari intan dan juga yakut. It ra'aitu jawariyal jannah ka'annahunna syamsun min nuri wajhin. Tiba-tiba di surga saya melihat bidadari surga yang dengan cahaya wajahnya yang begitu bersinar ibarat cahaya matahari. Fakultu, lalu aku berkata, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fakulna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian mereka menimpali dengan berkata, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata bidadari surga, nahnu lil hamidin as-shaimin ar-raki'in as-sajidin fi syahri Ramadan. Kami para bidadari surga ini itu telah Allah siapkan bagi mereka orang-orang yang gemar untuk bertahmid memuji kepada Allah, bagi mereka orang-orang yang senantiasa berpuasa, bagi mereka yang senantiasa ruku dan sujud beribadah kepada Allah khususnya di bulan Ramadan. Ini salah satu salah satu yang dijanjikan oleh Allah. Walidza qala sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al jannatu mushtaqah ila arba'ati nafar, bahwa surga ini rindu dengan 4 golongan. Ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Siapa mereka? Yang pertama, talil Quran, orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Wahafidil lisan, yang kedua orang-orang yang senantiasa menjaga lisan untuk tidak berbohong, menjaga lisan untuk tidak namimah, mengadu domba, menjaga lisan untuk tidak gibah, merasani. Wa mu'timil ji'an, yang ketiga kelompok orang yang dirindukan oleh surga yaitu orang-orang yang senantiasa gemar untuk memberi makan orang-orang yang kelaparan. Makanya di bulan Ramadan ini khususnya di Indonesia kita seringkali melihat bagaimana orang-orang berlomba-lomba untuk menyiapkan takjil, menyiapkan buka puasa yang mereka peruntukkan untuk orang-orang yang sedang berpuasa. Washaimina fi syahri Ramadan, dan yang keempat tentunya yang dirindukan oleh surga ini adalah orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Wa huki'an ba'di ahli ilm annahu qala, ada cerita dari sebagian ahlul ilmi. Mereka berkata, kana indana rajulun ismuhu Muhammad. Suatu saat kami sedang berada bersama seseorang yang namanya Muhammad. Wa kana la yusalli illa qita'an.
yang mana orangnya ini merupakan sosok yang jarang sholat, sholatnya bolong-bolong. Fa idza dakhala syahrul ramadan zayyana nafsahu bisyiyabil fakhirah wa tib wa yasumu wa yusalli wa yaqdi ma fatah. Cuman yang membuat dia keren adalah apa? Ketika memasuki bulan Ramadan, dia dengan kesadaran dirinya menyambut kedatangan bulan yang mulia itu dengan sangat antusias. Dia mulai dari pakaian yang dipakai, merupakan baju-baju yang mewah yang dia pakai di bulan Ramadan. Kemudian berpenampilan senantiasa wangi, harum. Dia juga melaksanakan segenap perintah ibadah puasa dan sholat dengan baik, bahkan wayaqdi ma fatah. Sholat-sholat yang sebelumnya dia tinggalkan di bulan Ramadan itu kemudian dia qodoi semuanya. Begitu. Ini yang kemudian membuat dia keren. Akhirnya faqultu lahu fi dzalik. Kemudian sebagian ahlul ilmi itu heran dan bertanya kepada Muhammad tadi itu terkait tentang sikapnya yang berubah drastis ketika sudah memasuki bulan Ramadan. Faqala, kemudian dijawab oleh Muhammad, oleh si laki-laki tadi yang bernama Muhammad, hada syahrut taubah war rahmah wal barakah, asallahu ayyatajawaza anni bifadlih. Ya, bagaimana aku tidak mau merubah tampilan, bagaimana aku tidak mau merubah sikap, tingkah laku, memperbaiki ibadah, sedangkan aku tahu bahwa ini adalah bulan Ramadan, bulan taubat, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh berkah. Itu yang kemudian menjadi motivasi saya untuk kemudian melakukan hal-hal yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita bifadlih, dengan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu famata, tidak lama kemudian laki-laki tersebut meninggal dunia. Faro'aitu fil manam, dan dilanjutkan ceritanya oleh alul ilmi tadi. Suatu saat saya menemui dia. Ya, saya menemui dia di dalam mimpi. Faqultu lahu ma fa'alallahu bik. Saya temui dia, kemudian saya tanyakan, wahai Muhammad, apa yang telah Allah perlakukan kepada kamu? Qala ghafaroli li ajli hurmati syahri Ramadan. Dia menjawab, alhamdulillah, Allah telah mengampuni dosa-dosaku. Ya, tentunya kita akan heran, bisa, kalau kata orang Madura kan gitu, kok bisa? Sedangkan kamu itu selama 1 tahun ibadah yang maksimal itu hanya di bulan Ramadan. Kok bisa kemudian Allah mengampuni dosa-dosa kamu? Dijawab lalu oleh dia, iya bisa. Kenapa? Li ajli hurmati syahri Ramadan. Karena satu sabab, satu wasilah, yaitu bagaimana dia, orang laki-laki tadi itu antusias menyambut, menghormati datangnya bulan Ramadan. Tidak hanya menyambut, tapi apa yang harus dia isi di bulan-bulan itu dia isi dengan hal-hal yang baik, ibadah maksimal, dan juga hal-hal lain yang diridhoi oleh Allah. Ini yang pertama. Ya. Ghafarallahu lana wa li jami'il muslimin. Bagaimana semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan semua umat muslimin yang ada. Cerita yang pertama. Yang kedua, wa hukiya anna majusyan ra'a banahu fi Ramadan ya'kulu fi suq. Cerita yang kedua ini diambil dari kitab Durratun Nasihin. Durratun Nasihin. Diceritakan bahwa dulu pernah ada seorang majusi. Kita tahu ya bahwa orang majusi ini notabene adalah orang-orang yang
kafir, orang-orang yang senantiasa menyembah api. Suatu saat seorang majusi ini tengah melihat putranya makan di pasar dan bertepatan pada bulan Ramadan. Fadarabahu wa qala lima lam tahfad hurmatal muslimin fi Ramadan. Kemudian setelah dia melihat putranya sedang makan, dia lalu memukul putranya dan berkata, ya, wahai putraku, bagaimana mungkin kamu tidak menjaga kehormatan orang-orang Islam dengan adanya datangnya bulan Ramadan? Ya, ini dulu orang Majusi lagi, orang kafir, bukan dari kalangan kita sendiri yang sudah zaman dan keadaannya berbeda sekali pada saat ini. Sekarang yang terang-terangan makan di siang hari bulan Ramadan tidak hanya dari kalangan orang kafir, tapi juga dari kalangan kita masih banyak sekali didapati. Ya. Famatal majusi. Lanjut cerita. Kemudian si majusi tadi itu yang sempat menegur putranya itu meninggal. Fara'ahu alimun fil manam ala sariril izzah fil jannah. Akhirnya ada seorang alim yang melihat dia di dalam mimpinya tengah berada di satu singgasana indah di dalam surga. Artinya orang tadi itu masuk surga, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Faqala alasta majusiyan. Heran karena tahu bahwa profil seseorang tadi itu majusi selama hidupnya, kok bisa ada di dalam surga. Heran bertanya, alasta majusiyan, apakah kamu alasta majusiyan, bukannya kamu seorang majusi kan? Kok bisa ada di sini? Kok bisa ada di surga? Faqala bala walakin sami'tu waqtal maut nidaan min fawqi. Iya, betul. Saya memang seorang majusi. Hanya saja pada saat sakaratul maut saya masih sempat mendengar suara dari arah atas saya. Bagaimana? Ya malaikati la tatruku majusiyan fa'akrimuhu bil Islam bihurmati li Ramadan. Ya malaikatku, kata dari sumber suara tadi itu. Ya malaikati, wahai malaikatku, jangan sampai kalian semua meninggalkan orang ini dalam keadaan majusi. Fa'akrimuhu bil Islam, maka berilah kemuliaan kepada orang ini dengan catatan Islam. Bihurmatihi li Ramadan. Kenapa? Karena sebab seseorang ini telah berkenan hatinya untuk menghormati bulan Ramadan. Fal isyaru anal majusi lamma ihtarama Ramadan wajadal iman. Ini memberikan isyarat bahwa semenjak seorang majusi itu tadi dengan sadar mau menghormati bulan Ramadan, maka dengan itu pula adanya secercik secarik cahaya keimanan di dalam hatinya. Nah, ini orang majusi, para hadirin rahimakumullah. Fa kaifa biman sama wa ihtarama? Lalu bagaimana dengan kita? Dengan kita yang ditakdir oleh Allah menjadi golongan minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Tentunya kita lebih berhak untuk mendapatkan imbalan-imbalan itu. Semoga dengan apa yang kita lakukan, ketaatan, ibadah menjadi ketaatan dan ibadah yang diterima oleh Allah, sehingga menjadi sabab kita selamat dan mendapatkan pembalasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kedua kisah ini, apa hikmah dan ibrah yang patut kita ambil? Ya, bahwa dari cerita yang pertama, setidaknya kita tetap harus berhusnudon melihat seseorang.
ya, berhusnudon melihat seseorang seburuk apapun tingkah lakunya, karena rahmat Allah, hidayah Allah, selama nyawa masih di kandung badan, masih belum sampai pada tenggorokan, maka hidayah itu masih bisa dan memberi kesempatan seseorang untuk mendapatkannya. Dan tentunya kita selaku orang yang Islam itu juga harus menjadi sosok yang jauh lebih semangat lagi daripada mereka. Nah, begitu. Kemudian yang kedua, sedikit kami sampaikan tentang al-hikayah fi Lailatul Qadar. Wa sababu nuzul hadhihi surah ay suratul Qadar an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala. Ya, merupakan salah satu sebab nuzulnya, sebab turunnya surat Al-Qadar ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas annahu qala, beliau berkata, dzakara Jibril alaihi salam indan Nabi sallallahu alaihi wasallam abadan yuqalu lahu sam'un al-ghazi. Dulu malaikat Jibril pernah menyampaikan memberitahu Kanjeng Nabi sosok hamba Allah yang dikenal bernama Sam'un al-Ghazi. Wa huwa ghazal kufar al-fashahrin wa kana silahu la ya jamal wa laysa lahu ghairah min alatil harab. Yang mana cerita ini mungkin sudah sangat spektakuler ya, sudah maklum bagi kita semua, yang kemudian sempat dijadikan salah satu film Samson itu dulu, yang sepertinya terinspirasi dari ini. Beliau merupakan pejuang yang sangat tangguh di zamannya, Ghazal Kufar al-Fashahrin, yang telah berjuang menghadapi orang-orang kafir selama 1000 bulan dengan hanya berbekal peralatan perang yang berupa tulang rahangnya unta. Tidak ada lagi alat yang lain, alat peperangan yang lain yang dia miliki. Hanya itu. Wa kullama duribal kufra bihadallahi qatala ma la yusa'adaduhum. Cuman sekalipun hanya berbekal alat perang yang seperti itu, beliau berhasil menumbangkan orang-orang kafir dengan jumlah yang tidak terhitung banyaknya. Fa idza atasha yakhruju min mawdi'il asnan ma'un adbun fayashrabu. Tidak hanya itu, Allah memberikan keistimewaan kepada dia. Apa? Ketika dia haus, tiba-tiba kemudian nyumber dari maudhi'il asnan, dari sela-sela giginya itu air yang bisa dia minum. Ketika lapar juga begitu, yang butuh minhu lahmun fayakulu. Ketika lapar juga dia memakan makanan yang tumbuh di tempat giginya. Fakana ala hada kulla yawmin hatta madha min umri alfu syahran. Dan begitu terus keistimewaan itu Allah berikan kepadanya sampai umur beliau 1000 bulan, atau setara dengan wahiya salasun wa samanuna sanatan wa arba'atu asyhur, setara dengan 83 tahun lebih 4 bulan. Hingga akhirnya fa'ajazal kufar an raddi, hingga akhirnya kufar putus asa. Bagaimana, tidak tahu lagi bagaimana cara melumpuhkan Sam'un al-Ghazi ini. Hingga faqalu limra'ati wa hiya kafirah, hingga menemukan ide, menemukan akal. Mereka menyadari bahwa istri dari Sam'un ternyata minal kafirah, termasuk dari kalangan orang-orang kafir. Akhirnya mereka datangi istrinya dan berkata, inna nu'tiki amwalan katsira in qatalti zaujik. Kami akan memberikan kamu harta yang melimpah jika kamu berhasil membunuh suamimu.
Akhirnya qalat ana la aqdiru ala qatli. Maaf, saya tidak bisa, tidak mampu untuk membunuhnya. Qalu nu'tiki hablan syadidan. Kemudian terus dirayu lagi oleh orang-orang kafir. Kalau begitu kami akan memberikan tali yang sangat kuat ini. Fasaddi bi yadayhi wa rijlihi fi naumi. Nanti ketika dia sedang tidur, kamu bisa mengikat tangan dan kakinya. Wa nahnu naqtuluh, dan biar kami yang akan mengeksekusi mati dia. Fasaddatul mar'ah fi naumi. Akhirnya oleh istrinya rencana itu dilaksanakan. Ketika malam hari Sam'un al-Ghazi tidur, dia membelenggu tangan dan kakinya dengan tali yang kuat tadi itu. Fastaiqadha faqala man syaddani. Akhirnya Sam'un al-Ghazi bangun dan berkata, siapa yang mengikatku? Faqalat ana sadattu li ujarribak. Kata istrinya, saya yang mengikatmu. Untuk apa? Untuk menguji kekuatan kamu, bisa tidak kiranya kamu terlepas dari ikatan tali ini. Fajada bayada faqata al-habl. Kemudian dengan enteng Sam'un al-Ghazi menarik tali yang membelenggu tangannya, lalu terputuslah tali itu. Summa ja'al kufar bisilsilatin. Tidak putus asa orang-orang kafir kemudian datang kembali menemui istrinya membawa rantai. Fasaddathul mar'ah biha. Lalu diikat tangan dan kakinya dengan rantai tersebut. Fastaiqadha faqala man saddani. Kemudian Sam'un al-Ghazi bangun kembali dan menanyakan, siapa yang mengikatku? Qalat ana sadattu li ujarribak. Kata istrinya, saya yang mengikatmu. Fajada bayada faqata as-silsilah. Dan sebagaimana yang awal tadi,